Indonesia. Soal nomor 1. Pasar Seni Gabusan adalah pusat kerajinan dan seni di Bantul. Yogyakarta yang menampung pengrajin lokal untuk menjual berbagai produk seni dan kerajinan, seperti ukiran, kayu, lukisan, batik, dan yang lainnya. Pasar ini dibangun untuk memfasilitasi para pengrajin dalam memasarkan hasil kerajinan tangannya. Di hari biasa, kondisi pasar seni Gabusan lenggang dan tidak banyak pedagang yang membuka tokonya. Namun, hiruk-pikuk di pasar ini dapat dirasakan saat ada kegiatan tertentu atau pameran seni. Saat kegiatan tersebut berlangsung, pengunjung bisa berdesakan di antara kios-kios. Suara tawar-menawar terdengar riuh, dan aneka produk seni tumpah ruah di setiap sudut pasar. Nah, soal nomor 1, suasana ramai pada teks tersebut ditujukan oleh nomor. Minta bantuannya kepada Kak Yumna. Kak Yumna, apakah bisa on mic? Oke. Mungkin Kak Dea bisa membantu untuk menjawab soal nomor 1. Jadi soal nomor 1 ini yang ditanyakan adalah suasana ramai pada teks tersebut. Ramai. Berarti di sini coba soal nomor 1, kalimat nomor 1 itu di situ tidak menunjukkan suasana ramai. Di situ merupakan orientasi memperkenalkan terkait pasar seni Gabusan. Kalimat kedua, di situ diterangkan terkait tujuan pembangunan pasar tersebut. Kalimat ketiga, itu diterangkan tentang kondisi pasar seni Gabusan yang lenggang. Nah, tapi karena di sini yang ditanyakan adalah ramai, maka kalimat ketiga kurang tepat. Kalimat keempat, di situ dijelaskan tentang situasi pasar seni Gabusan. Di situ terdapat kata hiruk-pikuk. Kemudian di kalimat yang kelima, di situ diterangkan tentang kondisi pasar Gabusan, terdapat kata berdesakan, kemudian terdapat kata riuh. Nah, maka suasana ramai yang dimaksud oleh soal nomor 1 terdapat pada poin C, 4 dan 5. Sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Gemercik hujan menyelimuti pelosok Yogyakarta malam ini. Merangkak masuk
melewati celah ventilasi rumah berdinding papan dengan seorang insan di dalamnya. Gadis itu menahan isak tangis dengan menyumpalkan tangan ke mulutnya. Saat hujan seperti ini, seharusnya hawa dingin yang dapat dirasakan tubuh. Namun, hawa dingin itu lenyap dan digantikan dengan hawa panas yang ia rasakan di dadanya. Ketiga, embun. Itulah namanya. Dadanya bergemuruh saat otak kembali memutar kata-kata menyakitkan itu. Lebih dingin dari malam yang merangkul tubuh embun. Oh, embun itu nama tokonya. Selang beberapa menit, ia bangkit dari tidurnya, mengambil kotak tisu di meja belajarnya untuk menghapus cairan merah yang kembali menetes dari hidungnya. Lalu ia kembali berbaring di kasurnya. Soal nomor 2. Latar tempat yang tepat pada kutipan cerpen tersebut ditujukan oleh nomor. Tempat, jadi latar itu ada 3. Ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Di sini yang ditanyakan adalah latar 4. Soal kalimat nomor 1, di situ terdapat latar tempat pelosok Yogyakarta. Kemudian di sini juga diperkenalkan latarnya berada di rumah berdinding papan. Nah, kalimat kedua, gadis itu menahan isak tangis dengan menyumpalkan tangan ke mulutnya saat hujan seperti ini. Seharusnya hawa dingin. Berarti ini kalimat nomor 2 ini latar suasana yang ditekankan. Kalimat ketiga, ini perkenalan tokoh. Jadi si pengarang memperkenalkan tokoh cerita tersebut bernama Embun. Ini latar suasana. Dadanya bergemuruh, lebih dingin dari malam. Tapi yang ditanyakan adalah latar tempat. Kalimat keempat, selang beberapa menit ia bangkit dari tidurnya, mengambil kotak tisu di meja belajarnya untuk menghapus cairan merah. Oke, lalu ia kembali berbaring di kasurnya. Berarti ini adalah latar tempat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah kalimat 1 dan kalimat 4. Oke. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Teks 1. Jadi soalnya adalah tentukan sesuai atau tidak sesuai terkait persamaan atau perbedaan informasi antara dua teks tersebut. Teks 1. Gembira Loka Zoo adalah salah satu destinasi wisata kebun binatang paling populer di Yogyakarta. Bukan sekedar kebun binatang biasa, Gembira Loka telah bertransformasi menjadi taman rekreasi modern yang memadukan unsur edukasi, konservasi,
suasana hijau yang asri, dan berbagai wahana permainan yang menarik. Tempat wisata ini menjadi tempat yang ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Pengunjung Pengunjung dapat melihat koleksi satwa yang sangat lengkap dan beragam. Dengan area seluas 22 hektar, pengunjung bisa menghabiskan waktu seharian untuk menjelajahi keindahan taman satwa dan konservasi alam, serta melihat satwa unggulan seperti komodo, pinguin, gajah, dan harimau Sumatera. Teks 2. Suraloka. Suraloka Zoo adalah kebun binatang interaktif yang relatif baru di Sleman. Dengan menawarkan konsep unik dan berbeda, koleksi satwanya memang tidak sebanyak Gembira Loka Zoo, tetapi fokus utamanya adalah menyediakan pengalaman interaksi langsung dengan hewan-hewan lucu yang tidak agresif atau buas, seperti burung, kelinci, alpaka, dan kuda poni. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan Gembira Loka, Suraloka Zoo dikenal bersih, terawat, dan memiliki fasilitas pendukung yang lengkap, seperti musola, poliklinik, ruang menyusui, hingga penyewaan stroller dan kursi roda. Suraloka Zoo adalah pilihan ideal bagi keluarga yang berfokus pada interaksi anak dengan hewan dalam suasana pegunungan yang segar di Kaliurang. Soal nomor 3, tentukan sesuai atau tidak sesuai terkait kesamaan atau perbedaan informasi antara dua teks tersebut. Saya minta tolong kepada Kak Bimo. Apakah Kak Bimo bisa bantu jawab untuk soal nomor 3? Atau kakak-kakak yang lain mungkin ingin membantu menjawab? Mas Aka apa bisa bantu jawab soal nomor 3? Ya, mana nomor 3 itu?
Oke. Informasi 1. Teks 1 dan 2 berisi destinasi wisata kebun binatang di Yogyakarta. Nah, ini betul. Teks 1 yaitu kebun binatang Gembira Loka Zoo. Sedangkan teks 2 adalah Suraloka Zoo. Kemudian untuk kalimat informasi yang kedua, teks 1 mengulas kebun binatang dengan fasilitas yang sangat lengkap. Teks 2 mengulas kebun binatang dengan fasilitas yang terbatas. Untuk teks 1, di situ lebih mengulas tentang luasnya area, kemudian juga lebih diulas ke koleksi kebun binatang tersebut, ada hewan apa saja. Sedangkan untuk yang teks 2 itu lebih mengulas ke fasilitas sarana prasarana yang ada dalam Suraloka Zoo. Maka teks 2 ini tidak sesuai. Untuk yang informasi ketiga, teks 1 mengulas Gembira Loka Zoo yang modern yang memiliki satwa yang lengkap. Oke, ini satwa yang lengkap. Kemudian teks 2 mengulas Suraloka Zoo sebagai kebun binatang baru yang interaktif dan berbeda. Oke. Ini interaktif, jadi anak-anak langsung bisa berinteraksi langsung dengan hewan. Jadi jawabannya adalah sesuai, tidak sesuai, sesuai. Sekarang soal yang keempat. Makna kias pada frase yang dicetak tebal adalah teks 1. Alun-alun Kidul Yogyakarta adalah magnet malam yang tidak hanya menarik karena mitos beringin kembar atau deretan odong-odong hiasnya, tetapi juga keberadaan para pedagang kaki lima yang menghidupkan setiap sudutnya. Daya tarik utama dari pedagang kaki lima di alun-alun ini adalah konsep lisean. Duduk di atas tikar, beralas, berbagi meja dengan pengunjung lain, sambil menyaksikan lalu lalang odong-odong hias adalah pengalaman yang tak bisa ditiru di tempat lain. Teks 2. Area persawahan di sisi barat jembatan Pandan Simo atau masuk di wilayah Banaran, Galur, Kulon Progo menjadi spot baru untuk berwisata. Lokasi yang berdekatan dengan jembatan Pandan Simo ini menawarkan wisata kuliner sembari cuci mata, menikmati atraksi layangan naga. Setiap akhir pekan, area persawahan ini mendadak ramai. Terdapat lebih dari 55 UMKM yang berjajar rapi di sepanjang jalur tersebut. Makna kias pada frase yang dicetak tebal. Nah, di sini ada pedagang kaki lima, yang di sini ada cuci mata. Oke. Kak Freya, kira-kira Kak Freya bisa bantu tidak untuk menjawab soal nomor 4?
Kak Freya, oke. Jadi, teks 1 untuk opsi yang A, pedagang yang berjualan di kios kecil, pedagang kaki lima. Kemudian yang teks 2, bersenang-senang dengan melihat sesuatu yang indah. Kemudian yang B, pedagang yang berjualan bola. Dan kedua, membersihkan air mata dengan melihat pemandangan sekitar. Yang C, pedagang yang berjualan pada waktu tertentu. Kedua, membersihkan tempat. Yang kedua, pedagang yang berjualan di sekitar toko atau yang Soal nomor 5. Teks 1. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar karena banyaknya lembaga pendidikan yang berkualitas di daerah ini. Kehadiran berbagai universitas ternama seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, dan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta menjadi penyebab utama kota ini dijuluki demikian. Kondisi ini mendorong banyak pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang dengan semangat belajar tinggi ke Yogyakarta.
Banyaknya pelajar di kota Yogyakarta membuat kota ini dipenuhi oleh berbagai kegiatan akademik, sehingga suasana kota menjadi dinamis dan penuh semangat dalam menimba ilmu. Teks 2. Julukan kota pahlawan diberikan pada kota Surabaya. Julukan ini diperoleh dari peristiwa heroik yang terjadi pada 10 November 1945. Awalnya pertempuran dimulai ketika arek-arek Surabaya dengan semangat berani mempertahankan kemerdekaan. Lalu situasi semakin memanas setelah tewasnya Jenderal Malabi di kawasan Jembatan Merah. Setelah itu, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke seluruh penjuru kota. Rakyat Surabaya tidak gentar dan terus melawan dengan senjata seadanya. Pada akhirnya, perjuangan hebat tersebut menjadi simbol keberanian dan pengorbanan bangsa Indonesia, serta setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Informasi yang tepat sesuai teks tersebut adalah pilihlah benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Minta tolong kepada Kak Faisal. Kak Faisal bisa bantu jawab soal nomor 5, Kak? Benar-benar yang bawahnya masih ragu. Coba ya. Teks 1. Yogyakarta memiliki sebutan kota pelajar. Oke, ini ada di kalimat pertama. Kemudian yang nomor 2. Teks 2, tanggal 10 November menjadi Hari Pahlawan karena peristiwa bersejarah yang terjadi di Surabaya. Oke, betul ini. Kemarin di sekolahan saya ada drama kolosal waktu 10 November ini. Jadi kelas 7, 8, 9 harus menampilkan drama kolosal semua. Kemudian yang ketiga, teks 2, para pahlawan di Surabaya tidak takut melawan pemerintah. Tapi di sini
pada teks 2 ini lebih ke rakyat Surabaya. Jadi semua rakyat Surabaya tidak gentar untuk melawan pasukan Inggris, bukan pemerintah Indonesia. Pemerintah di sini masih ambigu pemerintah mana yang dimaksud. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2. Yang ketiga salah. Lalu sekarang soal nomor 6. Soal nomor 6 bacaannya sama persis dengan yang ada di soal nomor 5. Tentukan sesuai atau tidak sesuai berdasarkan gaya penyajian kedua teks. Oke. Minta tolong kepada Kak Tata. Kak Tata bisa bantu jawab, Kak? Jadi di situ teks 1 terdapat konjungsi kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Soal yang pernyataan kedua, teks 2 terdapat konjungsi kronologis. Kronologis itu ya seperti lalu, berikutnya, kemudian. Konjungsi waktu, perpindahan waktu. Yang ketiga, paragraf induktif. Induktif itu paragraf di mana gagasan utamanya ada di akhir. Ini lawan dari paragraf deduktif. Maka jawaban yang betul adalah nomor 1 sesuai, kedua sesuai, yang ketiga tidak sesuai. Oke. Sekarang soal nomor 7. Aura di kelas 9A terasa aneh pagi itu. Tegang dan banyak siswa berbisik. Namanya Sarah, ketua OSIS yang dikenal tenang dan berprestasi. Tiba-tiba menjadi pusat perhatian
Semua bermula dari kabar burung yang menyebar cepat dari grup WhatsApp kelas, lalu melompat ke Instagram Story. Katanya, Sarah ketahuan menciplak esai ilmiahnya untuk kompetisi provinsi. Bukti yang beredar hanyalah tangkapan layar, percakapan yang buram, dan tidak jelas sumbernya. Hampir semua siswa menerima mentah-mentah informasi itu, beberapa mencibir di belakang, sebagian kasihan, dan yang lain mulai menjauh. Rio, sahabat sebangkunya, merasa ada kejanggalan. Ia tahu betul bagaimana Sarah bekerja keras dan selalu menjunjung kejujuran. Apakah benar semua itu menghancurkan reputasi seseorang hanya karena sepotong informasi tanpa verifikasi yang disebarkan secepat api di padang ilalang? Rio memutuskan untuk tidak terjebak dalam arus kecurigaan. Ia menghampiri Sarah untuk mengonfirmasi. Makna ungkapan kabar burung pada teks tersebut adalah minta tolong kepada Kak Raihana. Kak Raihana, apakah bisa membantu untuk menjawab soal nomor 7? Kabar burung. Yang A, kabar yang menyenangkan didengar. Kabar burung, namanya burung itu kalau dia berkicau itu kan hanya sementara dan tidak jelas makna dari kicauannya itu apa. Kalau sekedar untuk menyenangkan belum tentu dia berkicau karena senang. Kemudian yang C, kabar yang sudah pasti kebenarannya. Bukan juga. Dadu, kabar buruk yang menimbulkan rasa sedih. Tergantung juga kalau mitosnya orang Jawa, beredar folklore bahwa kalau ada burung hantu yang berkicau di malam hari katanya ada orang yang meninggal. Tapi kalau di sini kabar burung ini belum jelas burung yang apa. Nah, secara umum kabar burung di situ diartikan sebagai kabar yang belum jelas kebenarannya. Jadi dadu. Soal nomor 8. Aku mencengkeram erat ujung baju paman. Pasar malam itu riuh dan gelap membuatku makin merasa kecil. Aku memang anak penakut. Suara keras dari mana saja membuatku ingin lari. Tiba-tiba suara bibi memotong keramaian dan membuatku semakin ciut. Kenapa kalian lambat sekali? Berjalanlah lebih cepat, ujar bibi kesal dengan nada tajam. Paman hanya tersenyum maklum dan menoleh padaku. Ia segera menarik tanganku ke sebelahnya, menjauhkanku dari bibi. Kami mempercepat langkah menuju lapak pedagang sayuran. Setibanya di lapak, bibi langsung menggebrak meja pedagang dengan satu ikat nanggung. Lihat ini,
"Sudah layu begini, masih berani dijual mahal?" tanya Bibi. Pedagang itu menunduk, wajahnya tampak lelah. Paman cepat tanggap. Ia menenangkan Bibi dengan sentuhan lembut, lalu berkata pada pedagang, "Maaf Pak, kami ambil yang lain. Berapa harga totalnya?" Tindakan Paman berhasil mendinginkan suasana. Paman membayar sesuai harga yang disebutkan pedagang, bahkan memberinya uang lebih sambil berbisik, "Ambil saja Pak, rezeki Bapak malam ini." Pedagang itu mengangkat wajahnya, senyum syukur terukir jelas. Bibi masih mendengus, tetapi tidak lagi membentak. Takut sekali jika melihatnya seperti itu. Untung, Paman menggenggam tanganku terus dan menenangkan perasaanku. Menyaksikan ketenangan Paman membuatku merasa aman. Kami melanjutkan belanja, meninggalkan lapak sayuran dengan hati yang jauh lebih ringan. Tentukan sesuai atau tidak sesuai karakter tokoh berdasarkan kutipan cerita tersebut. Pernyataan 1. Aku memiliki karakter penakut yang ditunjukkan melalui dialog tokoh. Yang kedua, Bibi memiliki karakter mudah marah yang ditunjukkan melalui tanggapan tokoh lain. Yang C, Paman memiliki karakter peduli yang ditujukan melalui tingkah lakunya. Oke. Minta tolong kepada Kak Yasmin. Kak Yasmin, apakah bisa membantu mengerjakan soal nomor 8? Kalau menurut Kak Yasmin, jawabannya sesuai semua. Coba kalau Kak Rakai, Kak Rakai, apakah bisa membantu menjawab? Apakah jawabannya Kak Raka juga sama dengan Kak Yasmin? Saya tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai. Tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai. Oke. Sekarang mari kita bahas. Aku memiliki karakter penakut. Di sini yang yang disampaikan dalam cerita ini, aku itu sebagai orang ketiga. Bukan, dia ini sebagai orang pertama serba tahu. Bahkan sampai nafas-nafasnya Bibi dia tahu. Tapi di sini dia sebagai orang yang pencerita. Jadi karakternya dia tidak diungkapkan di sini, dia netral. Tugasnya dia adalah menceritakan kronologi kejadian tersebut. Kemudian soal nomor 2. Bibi memiliki karakter mudah marah yang ditujukan melalui tanggapan tokoh lain. Bibi ini memang orangnya sensitif. Dia lihat kangkung layu dijual dengan harga yang cukup mahal, beliaunya protes. Seharusnya kalau memang dia tidak ingin membeli, ya sudah,
Para pedagangnya juga tidak memaksa Bibi untuk membeli, tapi tidak perlu sampai menggebrak-gebrak meja. Nah, itu tidak ditunjukkan dari tanggapan toko lain. Si pedagangnya pun menunduk, pamannya tadi juga menenangkan si Bibi. Jadi dia menunjukkan melalui tingkah lakunya sendiri. Jadi yang kedua tidak sesuai. Yang ketiga, paman memiliki karakter peduli yang ditunjukkan melalui tingkah lakunya. Jadi paman ini tipe orang yang pengertian. Beliau tidak ingin mempermalukan pedagangnya, dan beliau pun tidak mau membuat istrinya semakin marah. Oke, jadi jawaban yang paling betul adalah tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai. Oke. Soal nomor 9. 3 siswa sedang menjalani latihan terakhir untuk lomba cerdas cermat di ruang perpustakaan yang sepi. Mereka adalah Rima, Fajar, dan Kevin. Mereka sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk persiapan ini. Lomba ini sudah di depan mata. Hanya tinggal menghitung hari. Sebagai ketua tim, Rima tahu betul bahwa sesi latihan terakhir ini adalah penentu kesiapan mental mereka. Sayangnya, bukan pertanyaan sulit yang menjadi masalah, melainkan ego yang semakin memuncak. Rima memberikan pertanyaan untuk melatih ingatan dan berpikir kritis. Fajar menjawab pertanyaan dengan yakin dan lugas. Namun, Kevin tiba-tiba menyela. Jawabanmu salah, Jar. Fokus pada fakta, bukan opini dong. Gimana sih? Ucap Kevin sengit. Loh, jawabanku sudah benar. Fokus dan pakai telingamu dengan benar. Balas Fajar sensi. Nah, apa yang mungkin dialami oleh Rima, Fajar, dan Kevin selanjutnya? Jodohkan sisi kiri dan sisi kanan. Minta tolong kepada Kak Rafif. Kak Rafif, kira-kira bisa bantu menjawab, Kak? Kak Rafif,
Oke, soal nomor 9. Toko 1 Rima, toko 2 Fajar, toko 3 Kevin. Peristiwa. Dia akan bersikap marah dan meninggalkan ruangan dengan suasana hati yang panas, memikirkan ulang keikutsertaannya dalam lomba tersebut. Yang B, dia sadar akan kesalahannya dan meminta maaf karena telah menyela dengan perkataan yang tidak enak. Yang C, dia akan mengambil peran untuk menengahi, mengingatkan untuk menjaga kekompakan dan mengingatkan waktu latihan tinggal sedikit. Yang D, dia kecewa terhadap teman yang meremehkan jawabannya dan berusaha menjelaskan ulang bahwa jawabannya benar. Jadi jawaban yang betul adalah Rima akan mengambil peran untuk menengahi, mengingatkan untuk menjaga kekompakan dan mengingatkan waktu latihan tinggal sedikit. Kemudian Fajar dia kecewa dengan teman yang meremehkan jawabannya dan berusaha menjelaskan ulang bahwa jawaban itu benar. Kemudian Kevin, dia sadar akan kesalahannya dan meminta maaf karena telah menyela dengan perkataan yang tidak enak.
Oke. Sekarang nomor 10. Di kantin sekolah yang ramai, Tasya dan Miko makan siang bersama. Mereka berbeda kelas. Tasya baru saja menerima hasil asesmen matematika dan nilainya sangat memuaskan. Ia tersenyum lebar dan menunjukkan kertasnya kepada Miko. Lihat, Mik, aku berhasil dapat 95. Kerja kerasku terbayar, ujar Tasya dengan bangga. Tiba-tiba Rafa, teman sekelasnya Tasya, yang mendapatkan peringkat pertama berjalan sambil mengangkat bahu. Oh, berjalan melewati meja mereka. Dia melirik kertas Tasya sekilas. Cuma 95. Aku kira 100, kata Rafa sambil mengangkat bahu dan pergi begitu saja. Ekspresi bangga Tasya langsung memudar dan digantikan rasa minder. Miko yang melihat perubahan wajah Tasya segera menepuk bahu temannya. Hei, jangan dengarkan dia. Nilai 95 itu bagus sekali. Kerja kerasmu memang hebat, kata Miko. Berusaha menghibur. Tasya tersenyum tipis, tetapi hatinya terlanjur terluka oleh komentar Rafa. Ia merasa usahanya menjadi tidak berarti. Pernyataan manakah yang menggambarkan respon emosional tokoh pada cerita tersebut? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Minta tolong kepada Kak Hayu Fitria. Untuk soal nomor 10, kira-kira jawabannya apa ya? Apakah Kak Hayu bisa membantu? Setuju, tidak setuju, setuju. Oke. Sikap Rafif yang mulai mengatur waktu antara bermain dan belajar mencerminkan kesadaran remaja masa kini akan pentingnya keseimbangan hidup, dunia maya dan nyata. Oke. Oh, ini nomor 10. Setuju, tidak setuju, setuju. Kalau Kak Nilam apakah bisa membantu menjawab soal nomor 10?
Setuju, setuju, tidak setuju. Tasya merasa berkecil hati karena perkataan Rafa yang mengomentari nilainya. Oke, betul. Jadi di situ, iya dia niatnya ini ya. Dia niatnya selebrasi kepada Niko, ternyata Rafanya karena dia merasa nilainya Tasya lebih rendah daripada nilainya, dia merasa apa yang dilakukan Tasya itu berlebihan. Nah, tapi bagi Tasya nilai 95 itu sudah tinggi. Oke. Kemudian yang kedua, Miko menunjukkan sikap tidak mau tahu ketika Tasya minder mendengar ucapan Rafa. Ini salah. Jadi Miko di situ sangat peduli terhadap Tasya ketika dia merasa berkecil hati. Kemudian yang ketiga, Rafa meremehkan nilai Tasya setelah melihat sekilas nilai matematikanya. Ya, betul. Sekarang soal nomor 11. Raffi dikenal sebagai remaja yang sangat menyukai game online. Hampir setiap sore ia menghabiskan waktu di depan layar hingga nilai pelajarannya mulai menurun. Ia juga jarang berbicara dengan orang tua. Orang tuanya pun menegurnya, "Raffi, kami khawatir kamu terlalu sibuk bermain dan terbuai kehidupan dunia mayamu. Padahal kamu hidup di dunia nyata dan membutuhkan interaksi sosial." Raffi akhirnya sadar dan memutuskan untuk mengubah kebiasaannya. Ia mulai mengatur waktu belajar setelah pulang sekolah, lalu bermain game setelah semua tugas selesai. Ia juga mengajak teman-teman sekelasnya bermain bola di lapangan setiap akhir pekan agar tidak banyak berinteraksi langsung. Namun, sebagian teman lamanya di dunia game mengejek Raffi karena dianggap tidak setia dan membosankan. Raffi tersenyum dan berkata, "Aku ingin hidup lebih seimbang di dunia nyata, bukan cuma di dunia maya." Bagaimana sikap tokoh terhadap pandangan yang berkembang dalam masyarakat saat ini? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan teks. Minta tolong kepada Kak Nazif. Kak Nazif, apakah bisa membantu mengerjakan soal nomor 11?
Sikap tokoh. Nomor 1, sikap Raffi mulai mengatur waktu antara bermain dan belajar, mencerminkan kesadaran remaja masa kini akan pentingnya keseimbangan hidup dunia maya dan nyata. Yang kedua, ejekan teman-teman gamers menunjukkan bahwa sebagai remaja masih menganggap bermain game online dengan berlebihan sebagai hal wajar. Yang ketiga, keputusan Raffi mengurangi bermain game online dipandang sebagai tindakan yang salah karena membuatnya kehilangan teman-teman di dunia maya. Oke, soal nomor 1 sesuai karena ketika Raffi ditegur oleh orang tuanya, kemudian dia introspeksi diri dan dia menyadari kesalahannya. Lalu untuk yang kedua, ejekan teman-teman gamers menunjukkan bahwa sebagai remaja masih menganggap bermain game online dengan berlebihan sebagai yang wajar. Di sini sesuai karena ketika Raffi mulai mengurangi game online, dia respon dari teman-temannya, dia dibully. Itu menunjukkan bahwa teman-temannya menganggap bahwa bermain game online berlebihan adalah hal yang wajar. Dan ketika Raffi mulai meninggalkan kebiasaan tersebut, dia dianggap sebagai orang yang membosankan. Lalu yang ketiga, keputusan Raffi mengurangi bermain game online dipandang sebagai tindakan yang salah karena membuatnya kehilangan teman-teman di dunia maya. Nah, ini betul karena Raffi itu bukan meninggalkan sama sekali, tapi dia mulai menyeimbangkan antara dunia maya dan dunia nyata. Soal nomor 12. Peneliti utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin mengatakan bahwa beberapa fenomena langit masih bisa disaksikan dari Indonesia sepanjang sisa bulan Oktober. Agar terlihat jelas, ia mengimbau masyarakat untuk menyaksikan peristiwa langit di tempat yang minim polusi cahaya dan lebih baik melihatnya dengan binokuler atau teleskop. Peristiwa langit yang dapat diamati dari Indonesia sepanjang sisa bulan Oktober 2025, yang pertama adalah hujan meteor drakonid. Puncak aktivitas hujan meteor ini diperkirakan terjadi pada malam hari tanggal 8 Oktober 2025. Karena peristiwa ini terjadi tepat setelah bulan purnama, maka diperkirakan hujan meteor ini terhalangi cahaya bulan. Selanjutnya, dikutip dari National Geographic, galaksi Triangulum akan nampak menjulang tinggi di langit malam pada 15 Oktober. Galaksi ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Walaupun begitu, bentuk spiralnya paling jelas dilihat jika menggunakan teleskop atau teropong. Lalu fenomena langit
pada 19 Oktober, yakni bulan dan Venus akan tampak dekat dengan ufuk timur dan berjarak kurang dari 4 derajat di langit sebelum fajar, memiliki awan tebal yang memantulkan sinar matahari. Venus tampak bersinar begitu terang. Terakhir, hujan meteor Orionid diperkirakan mencapai puncak pada 21 Oktober, bertepatan dengan bulan baru. Fenomena langit ini diketahui berasal dari puing-puing komet 1B atau Halley dan terkenal karena menampakkan bintang jatuh yang sangat terang dan bergerak cepat. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah untuk soal 12, apakah Kak Nahban bisa membantu menjawab? Untuk soal nomor 11 tadi, jawabannya setuju, setuju, tidak setuju. Gitu ya Kak Yasmin.
Untuk jawaban nomor 12, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah yang dadu. Oke, baik, kita akhiri belajar bersama pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.